Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Mari kita buka pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan basmalah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan dia. Ya Pak. Mas Kakak. Iya Pak. Mas Baran. Hadir. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan akhlak. Bisa dilihat di layar slide. Ya Pak. Saya akan menjelaskan tentang materi sabar atau sobrun, atau juga bisa disebut orang yang penyabar. Tujuan pembelajarannya yang di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian sabar dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu membacakan dan mengartikan dasar sabar Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan Quran surat Ali Imran ayat 125. Yang ketiga, mampu menyebutkan dan menjelaskan secara singkat keutamaan sabar. Yang keempat, mampu menerapkan perilaku sabar dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi sabar. Definisi sabar di sini saya ada dua, yaitu menurut para ulama dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang menurut para ulama, sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i sabar adalah menahan diri dari tiga perkara: ketaatan kepada Allah, yang kedua hal-hal yang diharapkan, yang ketiga takdir Allah yang dirasa pahit atau musibah. Musibah ini mungkin bisa dicontohkan seperti sakit atau bencana alam, mungkin bisa. Yang selanjutnya, definisi sabar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam kondisi sesulit apapun dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan yang memilikinya. Di sini ada dalil sabar, mungkin Mas Danan bisa membacakannya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Itu salah satu contoh dalil tentang sabar. Yang selanjutnya ini dalil Quran surat Ali Imran, yang artinya, ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwalah ketika mereka datang menyerang kamu secara tiba-tiba. Niscaya Allah akan menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Yang selanjutnya, ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan bersabar. Orang yang bersabar akan senantiasa bersama-sama Allah. Yang kedua, bersabar adalah ladang pahala yang tanpa batas. Yang ketiga, orang-orang yang bersabar akan dapat mengambil hikmahnya. Yang keempat, orang sabar akan memperoleh keberuntungan dan keselamatan. Yang kelima, sabar membuat kita lebih peka terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hikmah sabar. Hikmah sabar ada 4. Yang pertama, Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang
selanjutnya orang yang sabar akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Itu dalam surat Al-Baqarah juga, tapi dalam ayat 45. Selanjutnya orang sabar akan mendapatkan tempat tinggal di surga. Jadi orang yang sabar itu balasannya akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75 yang artinya mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Yang selanjutnya orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Jadi bila kita sabar dalam menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi, misalnya kita sedang sakit, kita bersabar, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiri mungkin ada yang ditanyakan. Ya Pak. Ya. Dari mana sih kita di kehidupan sehari-hari kita tuh contoh perilaku sabar lah? Contoh perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Misalnya kita di cobaan sakit, misalnya sakit batuk, pilek atau demam, kita tetap bersabar dan tidak mengeluh dan tidak mudah putus asa, menjalani dengan senyuman. Yang selanjutnya, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Misalnya kita dibangunkan oleh kedua orang tua kita untuk sholat malam, sholat tahajud, kita tidak boleh mengeluh, marah atau marah kepada orang tua kita yang telah membangunkan kita. Kita menahan amarah itu, menahan marah itu maksudnya sabar. Mungkin kita juga bisa sabar ketika menghadapi misalnya di desa kita ada banjir, mungkin kita sabar menghadapi. Atau mungkin dari teman kita lah, misalnya teman kita marah kepada kita, kita harus bersabar dan meminta maaf jika kita ada salah. Kalaupun teman kita belum bisa memaafkan, kita harus bersabar dulu. Nanti pelan-pelan dia akan memaafkan kita. Saya akan bertanya kepada Mas Kakak. Iya Pak. Apa manfaat mempelajari sabar atau as-sabru? Jadi ini Pak. Manfaat mempelajari sabar, yang pertama memberi ketenangan pada tubuh dan pikiran. Yang kedua menikmati proses. Yang ketiga menyeimbangkan tempo dengan lingkungan, dengan hidup damai. Dan selanjutnya menjauhi Anda dari banyak penyakit. Itu manfaat dari sabar Pak. Terima kasih Mas Kakak. Saya akan sedikit menjelaskan lagi tentang hikmah di balik kesabaran. Sabar merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa yang akan menyebabkan selalu dicintai dan didampingi oleh Allah. Kita harus memiliki sifat sabar, karena nanti bila kita memiliki sifat sabar, kita selalu, Allah akan selalu menyertai kita. Yang selanjutnya, sabar akan membawa seorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tidak berdosa dan mendapatkan imbalan surga. Yang selanjutnya, sabar akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala tersebut akan lebih baik dan tanpa batas, di mana pahala tersebut hanya diperuntukkan
buat orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian dan mereka menginfakkan sedikit hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sabar akan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Allah telah menjamin untuk menjauhkan siksa api neraka kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang bersabar, taat dan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Mungkin itu. Di sini ada beberapa soal pilihan ganda. Silakan dijawab, nanti dikumpulkan. Iya. Saya buka itu sekitar 2 ya, silakan dikumpulkan Mas Kapan. Ini Pak. Terima kasih. Mungkin itu saja pertemuan pada siang hari ini. Tidak ada